Berjumpa semuanya yang sangat berbahagia karena sedang makan gorengan di warung kopi Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Xiao Yan yang telah mendapatkan tawaran dari Kie untuk memurnikan pil yang sangat langka. Lalu Xiao Yan pun merenungkan mengenai kesulitan dan tantangan dalam proses pemurnian pil tersebut. Tidak lama kemudian, Kie juga menambahkan bahwa ada juga hadiah yang akan didapatkan oleh Xiao Yan sebagai imbalan jika bisa memurnikan pil tersebut. 3 benda luar biasa pun akhirnya segera ditawarkan oleh sosok Kie. Yang pertama adalah Guisu Daosit, benih dao yang ditinggalkan oleh seorang dewa abadi setelah kematiannya. Benda ini memiliki kemampuan misterius yang dapat membantu seseorang memahami kekuatan hukum aturan kosmos. Sementara itu, yang kedua adalah Void Prism atau prisma yang mampu membiaskan dan melapisi ruang dengan dimensi berbeda memungkinkan serangan dialihkan ke dunia lain. Senjata ini adalah senjata yang sangat berbahaya dalam pertempuran lintas dimensi. Namun yang paling mengejutkan adalah item ketiga, yakni 3 mayat dari para dewa asli. Penjelasan itu seketika membuat hati Xiao Yan terguncang. Ketiga benda ini mengandung nilai luar biasa tinggi hingga sulit bagi siapapun untuk tidak tergoda olehnya. 2 benda pertama masih berada dalam batas pemahamannya. Namun, tubuh-tubuh para dewa asli yang berasal dari klan kuno tidak terkalahkan. Hal itu pada akhirnya membuat Xiao Yan pada saat ini tercengang. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa bahkan anggota klan dewa yang begitu agung pun bisa disempurnakan menjadi boneka dan dijadikan sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Jika dirinya benar-benar merupakan bagian dari garis keturunan klan tersebut, bagaimana rasanya melihat tubuh sesama anggota klan menjadi benda mati yang dimanfaatkan oleh pihak luar? Sebuah kesedihan dingin pada akhirnya seketika menyusup ke dalam batin Xiao Yan. Xiao Yan tidak mampu menahan desahan yang muncul bersama keraguan, bertanya-tanya apakah dirinya memang satu-satunya keturunan dewa asli yang tersisa di dunia. Meskipun hadiah yang ditawarkan begitu menggiurkan, Xiao Yan menyadari satu hal, dirinya belum pernah memurnikan pil yang melampaui tingkat dewa sebelumnya. Ada keraguan di dalam hatinya tentang kemungkinan keberhasilannya, namun kepercayaan diri Kie tidak surut melihat ke arah Xiao Yan. Bahkan jika dirinya gagal, hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Satu-satunya syarat hanyalah menemukan sendiri buah kembar yin yang bahan utama untuk pil tersebut. Di luar dari itu, semua hal lain termasuk boneka dewa asli akan disiapkan untuk Xiao Yan. Bagi Kie waktu juga bukan sebuah hambatan, tidak ada alkemis lain yang berani menerima tantangan memurnikan pil sekelas ini dan dirinya memilih untuk mempercayakan kesempatan langka ini kepada Xiao Yan. Ada kesan kuat bahwa Kie sedang menaruh harapan besar pada Xiao Yan, mungkin sebagai ujian atau bahkan sebagai investasi jangka panjang. Xiao Yan pun mulai memahami motif di balik semua perlakuan baik yang diterimanya selama ini. Kie tampaknya memang sengaja mendorong pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, bahkan menggunakan sumber daya pribadi untuk mengarahkan Xiao Yan menjadi alkemis puncak. Meski Xiao Yan tidak pernah benar-benar tunduk pada perintah Kie, pada akhirnya dirinya telah menjadi aset berharga di mata Kie. Ini adalah sebuah investasi yang bisa berkembang jauh di masa depan. Kie berpikir panjang ke depan seperti seorang pedagang ulung yang tidak keberatan menanamkan modal besar untuk hasil yang lebih besar. Sumber daya yang dulu diberikan kepada Xiao Yan mungkin memang terlihat tampak luar biasa, tetapi sebenarnya tidak berarti banyak bagi Kie. Yang terpenting adalah hubungan yang terjalin dan prospek yang bisa terbentuk dari situ. Xiao Yan memiliki bakat yang telah terbukti mampu menembus alam dewa kekacauan, potensinya tidak perlu diragukan, hanya tinggal menunggu waktu sampai Xiao Yan mencapai puncak dan mampu memurnikan pil dewa transendental. Ketika saat itu tiba, segala investasi yang dikeluarkan akan kembali dalam bentuk nilai yang tidak ternilai. Hubungan mereka meskipun dilandasi kepentingan ternyata justru saling menguntungkan. Di antara ketiga hadiah yang ditawarkan,
justru mayat para dewa asli yang menarik perhatian Xiao Yan paling besar. Jika tubuh utama dan klonnya mampu menyerap lebih banyak darah murni dari para dewa asli, kekuatannya pasti akan bisa mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ketika Xiao Yan mengetahui bahwa ketiganya merupakan dewa leluhur dengan darah yang masih tersisa di dalam tubuh mereka, sebuah desiran dingin kembali menyelinap di hati Xiao Yan. Harga yang harus dibayar untuk pil yin yang itu benar-benar bukanlah suatu hal yang kecil. Hanya kekuatan luar biasa sajalah yang sanggup menyediakan pengorbanan sebesar ini. Xiao Yan menyadari bahwa jalan yang hendak ditempuhnya tidak hanya dipenuhi dengan tantangan, tetapi juga intrik dan kepentingan tersembunyi yang kelak akan menentukan takdirnya sendiri. Xiao Yan pun pada akhirnya segera menyimpan desah halus di dalam hatinya, meskipun ada rasa ingin tahu yang besar tentang sang majikan yang misterius. Informasi mengenainya tampak sengaja disembunyikan. Xiao Yan memutuskan untuk tidak memperdalam pertanyaannya kepada Kie. Yang terpenting baginya saat ini adalah memurnikan pil dan mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan. Dalam pikirannya dirinya mulai mempertimbangkan satu permintaan penting. Xiao Yan tidak yakin sepenuhnya akan keberhasilan pemurnian pil tersebut, tetapi jika dirinya memperoleh buah kembar yin yang, meskipun dalam kondisi layu, mungkin saja dirinya bisa menggunakannya sebagai petunjuk untuk menciptakan kembali efeknya. Keinginan untuk mencoba pun muncul, terlebih setelah membayangkan potensi kekuatan tiga dewa asli alam leluhur. Jika kekuatan itu dapat diberikan kepada klon dewa asli, mereka mungkin mampu menembus batasan dan mencapai tingkatan kekuatan yang lebih tinggi dalam alam kuno. Buah itu memang telah kehilangan efek aslinya sesuai perkataan Kie, namun, Xiao Yan mengerti bahwa bukan buah itu yang dirinya kejar. Yang Xiao Yan kejar adalah kemungkinannya untuk menumbuhkan kembali efeknya melalui kultivasi. Saat ini waktu adalah musuh Xiao Yan yang utama, namun selama ada sisa buah, segalanya akan bergantung pada keajaiban Taman Lingpu. Dengan niat kuat untuk mencoba, dirinya pun menutup semua urusan dengan Kie dan segera meninggalkan alam dewa kekacauan. Beberapa waktu kemudian, ramuan-ramuan yang diperlukan untuk memurnikan pil yin yang diserahkan kepadanya melalui perantara Gyokzuyu. Demi menjaga segala kemungkinan, Xiao Yan tetap menyapu setiap bahan dengan kekuatan spiritualnya untuk memastikan tidak ada jejak jiwa atau jebakan yang tertinggal. Setelah memastikan semuanya aman, Xiao Yan pun mengeluarkan buah kembar yin yang telah layu. Bersama dengan buah itu, terdapat pula sebuah peti mati kecil yang menyegel tubuh seorang dewa abadi. Xiao Yan memeriksa tubuh tersebut dengan seksama. Tidak ada jiwa yang tersisa di dalamnya dan dirinya adalah sosok kuat tingkat ketiga setara dengan kekuatan Xiao Yan saat ini. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Xiao Yan akhirnya segera menuju Taman Lingpu yang terletak di Menara Pemurnian. Di sana lahan penuh dengan energi spiritual dan tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Xiao Yan segera menanam buah kembar yin yang itu dan berharap kekuatan tanah dan energi langit akan memulihkan vitalitasnya. Taman Lingpu ini memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dalam waktu singkat berbagai ramuan bisa tumbuh dan mencapai khasiat yang setara dengan tanaman yang telah hidup ratusan tahun. Tempat ini memungkinkan Xiao Yan menumbuhkan tanaman herbal langka tanpa harus menghabiskan waktu mencarinya ke seluruh penjuru dunia. Namun meskipun begitu, pemurnian pil yin yang ini tidak bisa dimulai sepenuhnya sebelum buah yang dibutuhkan tumbuh dengan sempurna. Maka dari itu, untuk sementara waktu, Xiao Yan memutuskan untuk memulai menyempurnakan bahan-bahan obat lainnya terlebih dahulu. Prosesnya sangat rumit. Meskipun jumlah bahan dari pil ini tidak sebanyak pil-pil kelas dewa lainnya, namun hubungan antara bahan serta cara meleburkannya membutuhkan keterampilan tinggi. Xiao Yan pun mulai mengendalikan apinya dengan presisi, memisahkan zat-zat dan memurnikan komponen satu persatu. Semua ini dirinya lakukan demi menghemat waktu ketika saatnya tiba untuk menyatukan seluruh komposisi pil yin yang.
Hari-hari pun berlalu dalam ketenangan yang dipenuhi dengan tekanan. Wilayah tempat Xiao Yan berada masih tertutup, namun dalam isolasi itu, Xiao Yan terus mengerjakan ramuan-ramuan dengan kegigihan. Sementara itu, para anggota tim Fearless mulai keluar satu persatu dari keruntuhan tempat mereka sebelumnya berlatih dan menjelajah. Kapal Dewa Kuno memimpin mereka semua kembali ke tempat Xiao Yan berada. Di antara mereka Xiao Yueli menjadi orang yang pada saat ini paling gelisah. Sejak awal dirinya tidak tertarik dengan pelatihan di reruntuhan tersebut. Tidak ada hal di sana yang bisa membantu Xiao Yueli untuk mengembangkan kekuatannya. Dirinya hanya mengikuti perintah Xiao Yan untuk tetap berada bersama tim Fearless dan melindungi mereka. Ketika dirinya pada akhirnya melihat Xiao Yan, sorot matanya masih dipenuhi dengan kecemasan. Meskipun Xiao Yan tampak tenang, dirinya tahu bahwa kondisi tubuh ayahnya masih belum pulih sepenuhnya. Namun Xiao Yan telah menerima banyak pelajaran berharga dari pertempuran yang Xiao Yan alami sebelumnya. Meski domainnya untuk sementara terhalang, dirinya memperoleh pertumbuhan mental yang tidak bisa dicapai hanya melalui pelatihan biasa. Domain kekuatan seperti yang Xiao Yan kejar saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh semata dengan duduk bersila dan bermeditasi. Dibutuhkan pertarungan hidup dan mati dan keberuntungan yang mengelilinginya. Untuk mendapatkan hal tersebut, kemajuan dalam dunia kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Untuk melangkah ke tingkat keabadian selanjutnya, para makhluk puncak harus melalui waktu panjang yang melelahkan, menumpuk pengalaman dan kekuatan, serta menentang hidup dan mati berkali-kali demi menembus batas yang membelenggu mereka. Xiao Yan yang dikenal dengan kecepatan kultivasi luar biasa telah berhasil menerobos hingga ke tingkat ketiga dari alam tiga sumber. Saat itu, di tengah kondisi yang menegangkan, ketika dirinya hendak mencari tahu berapa lama lagi blokade yang menekan kekuatannya akan berlangsung, sesuatu yang tidak terduga seketika terjadi. Suara retakan samar terdengar dalam tubuhnya. Dan ini adalah sebuah pertanda bahwa kekuatan tidak terlihat yang menahan domain kekuatan akhirnya runtuh. Penindasan itu menghilang dan bersamanya tekanan yang menekan seluruh tubuh pun ikut lenyap. Tubuh Xiao Yan meledak dengan energi yang luar biasa. Tekanan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi kini menyebar dengan liar, mengguncang udara, dan menyapu seluruh area. Namun secara naluriah dirinya melindungi rekan-rekannya dari tim Fearless karena mereka tidak merasakan apapun dari fluktuasi mengerikan itu. Kesempatan besar pada saat ini tampaknya benar-benar telah tiba. Energi dari segala penjuru kehampaan mulai berkumpul menyelimuti dirinya seperti pohon tua yang kembali hidup di tengah musim semi. Blokade yang selama ini mengisolasinya dari dunia kini runtuh dan dirinya sekali lagi menjadi anak keberuntungan Sensi. Dalam sekejap vitalitas Xiao Yan pulih. Dalam waktu yang tidak sampai setengah batang dupak, kekuatan dan tubuhnya telah kembali ke kondisi puncak. Sumber keempat milik Xiao Yan juga terbangun yang merupakan kekuatan ruang. Aura kuat menyapu saat matanya terbuka dan tertutup dan kekuatan dimensi mulai mengkristal di dalam tubuh Xiao Yan. Tidak berhenti di sana, sumber kelima juga pada saat ini muncul. Ini merupakan kekuatan absolut, kekuatan yang mampu menghancurkan semua hukum yang ada di dunia. Di tengah ledakan darah dan energi segel bintang di alis Xiao Yan juga berkedip liar. Xiao Yan menembus dua tingkat sekaligus memeratkan bintang ke-8 dan ke-9. Dewa aslinya juga menyusul mencapai tahap 9 bintang yang selama ini hanya bisa diimpikan oleh banyak kultivator puncak. Anehnya, kekuatan yang mendorongnya menembus tahap ini bukan berasal dari kekuatan bintang seperti klan dewa asli lainnya. Kekuatan itu seakan-akan berasal dari kehampaan itu sendiri, tidak terikat oleh aturan apapun dan langsung diserap oleh seluruh tubuh dewa asli milik Xiao Yan. Sumber keenam juga seketika terbangun yang merupakan kekuatan jiwa. Jiwa yang melampaui dunia nyata mencapai alam void yang misterius dan sulit dicapai. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesarnya dalam pertempuran kali ini.
Kekuatan jiwa yang telah melampaui ranah biasa akan menjadi pondasi utama dalam proses alkemis dan pertarungan di masa depan. Banyak dewa abadi tumbang bukan karena lemahnya kekuatan fisik, melainkan karena kekuatan jiwa mereka tidak mampu mengikuti perkembangan tubuh mereka. Xiao Yan pada saat ini akhirnya benar-benar berhasil menutup celah tersebut. Kemudian selanjutnya muncul juga sumber ketujuh, yakni kekuatan hidup dan mati. Melalui pertempuran brutal yang memaksanya ke titik kehancuran, akhirnya Xiao Yan menyadari esensi terdalam dari hidup dan mati. Jika bukan karena kemunculan kekuatan mengerikan dari kemurkaan terakhir, tubuhnya mungkin sudah lenyap dalam serangan musuh. Namun kekuatan itu muncul dan melalui momentum hidup dan mati, Xiao Yan berhasil membalikkan keadaan dan menebas sebagian jari tangan hitam yang mengancamnya sebelumnya. Pengalaman menghadapi kematian sejati membuka pemahamannya tentang aturan alam semesta. Xiao Yan tidak lagi bergantung pada aturan yang tertulis karena setiap kekuatan yang Xiao Yan rasakan kini telah menjadi aturan itu sendiri. Xiao Yan mengerti bahwa kemurkaan terakhir tidak muncul secara kebetulan, melainkan berasal dari tekad akhir antara hidup dan mati. Itu adalah kekuatan dari keengganan untuk menyerah dan kebencian yang tidak terucap yang meminjam kekuatan dunia untuk memberi satu pukulan terakhir. Pukulan inilah yang akhirnya mampu membalikkan takdir. Bahkan saat ajal mengintai Xiao Yan, itulah kekuatan sejati dari hidup dan mati. Itulah akhir yang mengerikan, namun juga agung. Di saat yang sama, aura di sekitar tubuh Xiao Yan juga pada saat ini melonjak tidak terkendali. Cahaya ilahi yang samar menyelimuti Xiao Yan tidak disadari olehnya sendiri, namun begitu jelas terlihat oleh orang-orang dari tim Fearless. Mereka memandangnya dalam diam seolah menyaksikan kelahiran kembali seorang dewa di tengah reruntuhan dunia yang rapuh. Sosok itu kini tidak lagi sekedar seorang kultivator kuat. Dirinya telah menjadi simbol dari tekad yang tidak tergoyahkan dan cahaya yang memancar dari tubuhnya menjadikannya seperti sosok dewa yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat blokade alam yang membelenggu akhirnya lenyap, kekuatan Xiao Yan meledak bagai gunung berapi yang selama ini tertahan. Dalam sekejap Xiao Yan menembus tingkat ketiga dengan alam tujuh sumber. Terobosan itu bukan sekedar peningkatan biasa. Xiao Yan menanjak dengan kecepatan yang mengguncang logika, seolah seluruh pemahamannya selama ini menuntun pada momen ledakan kekuatan itu. Puncak langkah ketiga kini pada akhirnya benar-benar telah berada di genggaman tangan Xiao Yan. Hanya tinggal dua sumber terakhir dan Xiao Yan akan mencapai ranah agung sebagai sosok kuat alam 9 sumber. Namun bukan hanya jumlah sumber yang menjadi inti kekuatannya, melainkan makna dan esensi dari tiap kekuatan itu sendiri. Sumber kedelapan yang dibangkitkannya bukan sembarang energi, melainkan kekuatan perebutan tubuh warisan langsung dari dewa jahat. Kekuatan itu yang dulu dikenal sebagai teknik mengerikan dari klan Cimi kini menyatu dalam jiwa dan darah Xiao Yan. Dirinya bukan lagi sekedar alat melainkan bagian dari kekuatan aturan dunia itu sendiri. Ini adalah sebuah kekuatan hukum yang hanya segelintir makhluk yang mampu menguasainya. Klon-klon kuat yang dirinya ciptakan pun berasal dari inti kekuatan ini menjadikannya semakin menakutkan di medan pertempuran. Namun meskipun begitu, pencapaian ini bukanlah sebuah akhir. Pertempuran yang baru saja dialaminya telah meninggalkan pemahaman yang begitu dalam. Setiap luka, setiap desakan menuju kehancuran justru membuka jalan menuju ke pencerahan. Landasan kekuatannya yang kokoh membuatnya mampu menyerap segala bentuk tekanan menjadi bahan bakar untuk kemajuan. Sementara itu, di suatu tempat di dalam kehampaan, sesosok wanita berdiri diam memperhatikan Xiao Yan. Ye Beijing dalam sunyi yang penuh makna menyaksikan semua perubahan itu dari kejauhan. Dirinya tidak mendekat namun matanya tidak pernah lepas dari sosok Xiao Yan yang terus menanjak melewati batas-batas. Sorotan matanya berubah ketika melihat Xiao Yan menembus sumber kegelapan dengan kilau mata misterius melintas di kedalaman matanya. Dirinya telah mengikuti Xiao Yan begitu lama.
Kini semuanya menjadi jelas, Xiao Yan benar-benar tampak telah kehilangan ingatannya, dirinya tidak lagi mengingat masa lalu, tidak lagi mengenali kebenaran yang dulu membentuk dirinya, namun yang mengusik pikirannya adalah pertanyaan yang tidak kunjung dapat jawaban. Ye Beijing bertanya-tanya mengapa kekuatan perebutan tubuh yang dulunya milik Dewa Jahat atau Xie Zun kini bersemayam dalam diri Xiao Yan sang reinkarnasi yang mulia. Apa hubungannya sesungguhnya antara dua musuh lama itu dengan Xiao Yan? Di balik tatapan penuh pertanyaannya, masih tersisa bias cinta lama yang tidak mampu sepenuhnya dirinya sembunyikan. Perasaan rumit itu menyatu dalam benaknya bersamaan dengan rasa penasaran yang mendalam. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya saat itu. Sementara itu, Xiao Yan meskipun tidak menyadari keberadaan Ye Beijing, Xiao Yan selalu menjaga jarak dari Ye Beijing. Xiao Yan merasa ada sesuatu yang harus dijaga meskipun ingatannya tentang permaisuri Chen Xian Yuan telah sirna dari benaknya. Ye Beijing datang dengan tujuan, tetapi permaisuri datang dengan hati, dan kini hanya salah satunya yang tetap hidup di dalam kenangan yang sudah terhapus. Permaisuri Chen Xian Yuan adalah sosok yang pernah mencintai Xiao Yan tanpa syarat telah memilih jalan pengorbanan. Setelah kematiannya, dirinya takut Xiao Yan akan terpuruk dalam kesedihan. Maka dengan kekuatan terakhirnya dirinya menghapus dirinya sendiri dari ingatan pria yang dirinya cintai. Semua yang dirinya lakukan di alam sejati Xuan Yin bukan sekedar pelarian atau pembalasan, tapi sublimasi dari rasa rindu dan cinta yang mendalam kepada Sang Tuan. Dirinya pergi dengan tenang, namun meninggalkan kenangan pahit dalam tubuh Xiao Yan. Meski ingatan itu telah terhapus, Xiao Yan tetap mengukir namanya di tulang tangannya, nama yang dirinya tidak lagi kenal, namun selalu membuat dadanya sesak setiap kali nama itu dilihat, bahkan beberapa kali tekanan emosional dari nama itu membuatnya kehilangan kesadaran. Dari sini tampak jelas bahwa ketulusan permaisuri telah menyentuh inti terdalam jiwa Xiao Yan. Meski Xiao Yan tidak lagi mengingat wajah atau suara, tubuh dan jiwanya tetap merespon cinta yang pernah ada. Ada seorang yang sangat berarti, namun dirinya tidak tahu siapa dan itulah penderitaan sejati. Namun meskipun begitu, waktu tidak memberi jeda kepada Xiao Yan, di tengah perjalanan kultivasi yang mendesak dan penuh duri. Xiao Yan tidak punya ruang untuk berhenti atau menoleh ke belakang. Jalannya terjal dan licin dan nama di tulang tangannya pun mulai pudar dalam ingatan Xiao Yan. Pada akhirnya tujuan Chen Xian Yuan benar-benar tercapai. Xiao Yan benar-benar telah melupakannya, dan semua yang terjadi di alam sejati Xuan Yin hanyalah sisa-sisa ingatan samar yang telah terkubur. Tapi meski terlupakan, jejaknya tetap tinggal di kedalaman jiwa yang tidak tersentuh oleh waktu maupun kekuatan apapun. Perbedaan antara Chen Xian Yuan dan Ye Beijing begitu jelas di mata Xiao Yan. Dirinya seringkali memikirkan maksud sebenarnya di balik tindakan Ye Beijing. Perempuan itu tidak sekedar mendekatinya untuk alasan kultivasi janda, sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik tatapan dan bantuannya yang konsisten. Namun meski berbagai kecurigaan berkelebat di benaknya, Ye Beijing tidak pernah bertindak melewati batas. Bahkan dalam banyak momen krusial, dirinya hadir sebagai penyelamat dan bukan ancaman. Xiao Yan tidak mau terlalu jauh berspekulasi. Jika Ye Beijing memang berniat menghabisi Xiao Yan dengan kekuatan yang dirinya miliki, maka tindakan itu seharusnya sudah terjadi jauh sebelum ini. Xiao Yan juga sempat menebak identitas perempuan itu dan berpikir, mungkinkah Ye Beijing sebenarnya adalah raja dari klan Qimi? Jika dirinya bukan mendekat untuk kultivasi janda, mungkinkah tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan klan Qimi dalam tubuh Xiao Yan? Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar terus-menerus berkecamuk tanpa adanya jawaban, sementara pikiran Xiao Yan terus menganalisis pandangannya tertuju pada klon jangkrik emas. Kilatan pemahaman pada saat ini seketika muncul di mata Xiao Yan. Jika dirinya dapat memahami kekuatan melahap dari makhluk itu,
maka potensi luar biasa akan bisa dicapai, meski tubuh aslinya tidak mampu meniru kemampuan klon tersebut secara langsung. Keberadaan hukum pelahap yang dirinya peroleh dari sang guru memberinya sebuah peluang baru. Kemampuan itu memang tidak ekstrim seperti memiliki jangkrik emas, namun cukup untuk memberinya dorongan kekuatan instan dalam situasi mendesak. Ikatan antara dirinya dan sang guru melalui seni pembentukan kehidupan membuatnya merasa kekuatan melahap itu dari dekat. Sedikit demi sedikit, dirinya pun mulai mendapatkan pemahaman dari energi liar dan unik tersebut. Dirinya menyadari bahwa kekuatan melahap yang dimiliki klon jangkrik emas bukan sekedar menyerap untuk memperkuat tubuh, hal itu melainkan menelan seperti sebuah wadah dan memproses lalu melepaskan dan bukan menyatu. Dari kesadaran itu, sebuah kesimpulan pada akhirnya muncul di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan kesembilan miliknya bukanlah kekuatan biasa, dan Xiao Yan menemukan bahwa sumber kesembilannya adalah kekuatan melahap itu sendiri. Pada saat pemahaman itu mencapai puncaknya, 9 lingkaran cahaya muncul berputar di sekeliling Xiao Yan. Terobosan pun terjadi, blokade terakhir runtuh dan Xiao Yan melangkah maju ke tingkat ketiga dengan alam 9 sumber. Hukum-hukum yang telah dirinya miliki sebelumnya kini seolah menyatu lebih erat dalam dirinya menjadi lebih tajam dan kuat seakan berasal langsung dari kedalaman kekuatan kosmis itu sendiri. Satu embusan napas panjang dilepaskannya menyapu seluruh kelelahan di dalam tubuhnya. Dalam keheningan, kekuatan baru itu berdenyut melalui nadinya menandai lompatan besar dalam jalan kultivasinya. Namun saat dunia batinnya mencapai kestabilan, kehampaan di sekelilingnya tiba-tiba terhubung dengan wilayah baru. Tempat ini adalah lautan pasir berbintang. Dari ujung ruang hampa itu muncul seberkas cahaya hangat yang disertai gelombang aura asing. Seorang pria yang dikenalnya muncul dari kejauhan memimpin sekelompok tokoh. Orang ini adalah Feng Xichang, seseorang yang pernah berinteraksi dengan Xiao Yan sebelumnya. Kelompok yang menyertainya tampak jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya lebih dari belasan orang, pada saat ini hanya tersisa 10 orang. Harga yang mereka bayar untuk melintasi lautan pasir bintang tampaknya tidaklah ringan. Namun semangat di wajah mereka pada saat ini masih belum padam. Feng Xichang menunjukkan kegembiraan meskipun raut kelelahan membayanginya. Sosoknya segera melesat maju menjadi yang pertama menerobos ke depan. Tanpa ragu para pengikutnya segera menyusul mengesampingkan kelelahan yang masih menggerogoti tubuh mereka. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Feng Xichang tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan wajah pucat penuh kengerian. Sosok yang dirinya pikir seharusnya telah mati yakni Xiao Yan pada saat ini terlihat masih hidup. Fakta itu mengguncang pikiran Feng Xichang. Perhitungan dan prediksi sebelumnya benar-benar menjadi tidak berarti. Dalam kondisi normal, Xiao Yan seharusnya setidaknya terluka parah setelah perburuan panjang yang dialaminya. Namun dari kedalaman kehampaan, sebuah suara pada saat ini menggemak di sekitar. Ini bukanlah suara biasa melainkan gemak kekuatan absolut seolah berasal dari dewa sejati. Suara itu bergemuruh melingkupi ruang hampa dengan ancaman tidak terbantahkan, ancaman yang ditujukan kepada mereka yang berani melarikan diri bahwa jiwa mereka akan musnah tanpa ampun. Pada saat yang bersamaan, kehampaan yang sunyi berubah menjadi medan di mana takdir mereka dipertaruhkan. Feng Xichang pun benar-benar terkejut, wajahnya mendadak pucat dan detak jantungnya melesat tidak terkendali. Sebuah firasat buruk menghantam pikirannya, tekanan rasa takut menjelar semakin kuat dan berbeda dari biasanya, bahkan naluri kelangsungan hidupnya juga mulai berontak. Ada bahaya besar yang mendekat, dan kali ini Feng Xichang benar-benar tidak berani mengambil langkah lebih jauh. Dirinya terpaksa berbalik arah dengan keringat dingin mengucur deras di dahinya. Namun bersamaan dengan hal tersebut di hadapannya berdiri sosok Xiao Yan. Sementara di belakangnya terbentang lautan pasir tanpa batas. Saat ini Feng Xichang segera menyadari bahwa pada saat ini tidak ada lagi jalan baginya untuk melarikan diri dari kejaran janda pirang tato naga bonar.